Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan jaringan komputer. Pada pertemuan yang kelima ini pembahasan kita adalah tentang physical layer ya atau layer fisik. Nah, ini layer fisik ini adalah layer yang paling bawah di layer eh, di rangkaian protokol OSI layer ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang uh, physical layer ini. Dia ada sub chapternya 6 ya. Yang bagian dari ini ada nanti kita akan membahas tentang tujuan dari layer fisik ini. Kemudian seperti apa karakteristiknya. Ada pembahasan tentang kabel copper ya, kabel tembaga, kabel UTP, fiber optik, dan seperti apa media wireless. Oke, nah yang pertama adalah purpose of the physical layer. Jadi tujuan dari layer fisik ini. Nah, jadi ada beberapa tujuannya, poinnya. Yang jelas memang intinya adalah untuk koneksi fisik gitu. Nah, jadi sebelum setiap jaringan komunikasi itu dapat terjadi, maka sebuah koneksi fisik ke jaringan lokal itu harus dibangun ya. Nah, jadi seperti itu. Dia harus dibangun. Kemudian koneksinya ya, koneksinya itu dapat berupa jaringan kabel ataupun menggunakan wireless. Nah, tentu tergantung dari konfigurasi jaringannya ya, setup dari jaringannya. Nah, secara umum memang ini berlaku ya, apakah itu diterapkan di dalam, terlibat di dalam corporate office ataupun di dalam rumah gitu. Jadi seperti itu, corporate office ataupun di rumah itu bisa diterapkan seperti itu ya. Physical connection tentu berbeda nanti teknologinya. Kemudian yang jelas di sini ada network interface card-nya yang dia connect ke perangkat ya, connect a device to the network, connect ke device jaringan. Ada NEIC card di setiap end device-nya ya. Kemudian beberapa perangkat mungkin memiliki satu network interface card ya. Yang lainnya bisa saja dia memiliki multiple NEC card ya. Beberapa gitu. Nah, apakah itu di dalam kabel ya, wire ataupun wireless. Nah, kemudian not all physical connection, jadi tidak semua koneksi fisik itu menawarkan the same level of performance ya, level performance yang sama. Nah, kinerjanya berbeda-beda. Itu tergantung dari teknologi yang digunakan, apakah kabel UTP, kabel fiber, ataupun apakah menggunakan wireless. Nah, kemudian di dalam layer fisik ini ya, yang jelas memang dia membawa bits melewati jaringan media ya, transport bentuknya dalam bit. Kalau kita kemarin belajar enkapsulasi ya, protokol data unit, maka dia membawa bit ini di dalam untuk membawa data ya dalam jaringan, dalam media jaringan. Nah, kemudian dia menerima ya, menyetujui sebuah complete frame. Nah, complete frame ini ya, frame yang sudah komplit ini dari mana? Dari data link layer. Nah, data link layer yang layer 2 ini, dan kemudian dia mengencode ya, mengkodekan itu sebagai sebuah sinyal, series of sinyal yang akan ditransmisikan ke dalam media lokal. Nah, jadi convert frame ini ya, yang dari data layer itu kemudian akan di-encode ya sebagai sinyal yang akan dibawa ke media lokal. Nah, kemudian yang di sini adalah ibarat last step terakhir dalam proses enkapsulasi. Nah, jadi dari data, segmen ya, paket, frame. Nah, kemudian
dia berupa bit kan. Nah, bit inilah yang akan ditransport, dia akan dikirimkan dalam medianya. Kemudian next device-nya, perangkat berikutnya ya, itu atau di perangkat tujuan yang menerima bit ini, maka apa yang dilakukan oleh dia? Dia akan mereenkapsulasi frame. Nah, dan memutuskan apa yang dilakukan terhadap data bit tersebut ya. Nah, jadi itu yang tujuan dari layer fisik. Nah, kemudian karakteristiknya yang jelas ini kita tahu di layer fisik kan. Nah, jadi memang dia diimplementasikan ya dalam hardware standarnya, fisik layer standar diimplementasikan dalam hardware dan juga diatur oleh beberapa organisasi misalnya ISO ya, EIA, TIA, ITUT. Nah, ini IEEE kemarin sudah kita bahas juga di pertemuan yang sebelumnya. Kalau yang TCP/IP itu biasanya dia dalam implementasinya dalam software dan diatur oleh Internet Engineering Task Force ya. Nah, kalau yang ini dia fisik, lebih pada hardware-nya. Kemudian komponen fisikal ini ya, komponen layer fisik ini dia ada 3 fungsi areanya. Ada komponen fisiknya, ada proses encodingnya, dan signaling. Nah, oke. Yang pertama komponen ya, physical komponen itu ya jelas media hardware-nya, device-nya ini ya, perangkat hardware-nya, kemudian medianya, kabel wireless kah, dan juga ada konektornya. Konektor ya yang mentransmisikan sinyal dalam bentuk bit ya. Nah, komponennya seperti apa? Nah, network interface card-nya ya kan. Kemudian interface dan konektornya, kabel materialnya, dan kabel desain. Nah, itu adalah semuanya dispesifikasikan dalam standar yang berasosiasi dengan layer fisik. Nah, itu. Kemudian nih proses encoding nih ya. Encoding itu artinya apa? Encoding adalah proses mengkonversi stream of bit ya, aliran bit itu dalam apa? Dalam format yang direcognize, diakui ya oleh perangkat berikutnya di dalam jalur jaringan ya, dalam jaringan. Nah, jadi itu proses mengkonvert stream of bit dalam format yang diakui oleh next device-nya ya, oleh perangkat berikutnya. Nah, kemudian coding ini, this coding dia provide menyediakan predictable pattern ya, pola gitu ya, pola yang akan prediksi that can be recognized. Jadi akan yang diakui oleh next device perangkat berikutnya. Nah, ini contoh metode encoding. Apa contohnya? Misalnya Manchester katanya ya. Manchester. Seperti di dalam gambar ini. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ada bit 0 itu dia bit 0 turun ya. Voltasenya turun. Nah, kalau bit 1 voltasenya naik ya gitu. Nah, ini yang metode encodingnya Manchester ya. Ini turun. Itu artinya bit 0 ya, bit 0 turun. Ini juga bit 0 nih turun lagi dia kan. Nah, kalau bit 1 dia naik. Nah, ini naik juga dia. Nah, itu adalah bit 1. Yang ini 0 turun ya, bit 0. Nah, itu yang contoh encoding metode Manchester. Oke, kemudian signaling. Signaling ini adalah metode how the bit values ya, bagaimana nilai bit 1 dan 0 itu dipresentasikan di dalam media fisik. Nah, dan metode signaling ini ya akan bervariasi berdasarkan tipe media yang digunakan. Nah, misalnya menggunakan electrical sinyal di kabel koper tembaga. Seperti inilah kira-kira sinyalingnya ya. Nah, kemudian kalau dia misalnya likes of upper fiber optic cable ya. Nah, fiber optik nih.
Kalau yang di dalam micro sinyal ya wireless, nah seperti ini nih sinyalingnya ya. Ada yang digital sinyal digital, kemudian yang dalam frekuensi AM, FM ya, PM. Jadi seperti inilah kira-kira model sinyalnya itu ya, mewakili bit 1 dan bit 0 itu dalam media jaringannya. Kemudian bandwidth. Bandwidth ini adalah kapasitas ya, kapasitas at which di mana sebuah media dapat membuat data. Jadi kapasitas media dapat membuat data. Nah, itu bandwidth. Jadi bandwidth digital ini dia diukur di dalam amount of data, jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dalam amount of time ya, dalam jumlah waktu. Nah, berapa banyak dia bisa mengirim data dalam satuan waktu. How many bits can be transmitted in a second? Jadi berapa banyak bit data yang bisa ditransmisikan dalam misalnya satuan detik ya. Nah, kemudian physical media property, sifat media fisiknya, kemudian teknologi yang sedang digunakan saat ini, dan juga the law of physics, hukum fisikanya memainkan peranan penting dalam menentukan ketersediaan bandwidth. Nah, the time and available bandwidth. Nah, jadi bandwidth diukur dalam bit per second ya. Nah, 1 bit itu adalah fundamental unit of bit. Nah, ini kilobits per second kbps. Nah, ini sama dengan 1000 bit per second ya. Ini mbps berarti 100 juta bit per second. Gigabyte. Nah, ini dia. Lalu terabyte, terabits per second ya. Kemudian terminologi yang berkaitan dengan bandwidth ada latensi. Latensi adalah amount of time ya, jumlah waktu termasuk delay-nya. Untuk perjalanan data ya, for data to transfer, untuk perjalanan data dari one given point ya, dari satu tempat ya, point ke yang lainnya. Nah, itu latensi ke tempat yang lainnya. Throughput, the measure of transfer bit ya. Jadi jumlah bits yang ditransfer melalui media ya dalam periode waktu tertentu. Nah, itu throughput. Nah, kemudian output. Output itu the measurable of usable data. Jadi pengukuran data yang digunakan ya, yang ditransfer melewati waktu tertentu. Nah, usable data, data yang digunakan ya. Usable data transfer di atas dalam satuan waktu juga ya. Jadi di sini rumusnya output adalah throughput dikurang traffic overhead. Jadi ini output ya. Ibaratnya yang usable data transfernya yang diukur dalam periode waktu tertentu. Kemudian copper cabling ya, copper cabling. Copper cabling ini ya kabel tembaga. Karakteristiknya, nah jadi copper cabling ini the most common type of cabling. Jadi yang paling banyak digunakan dalam pengkabelan dalam jaringan saat ini. Nah, kenapa dia inexpensive, tidak mahal, easy to install, mudah diinstal, dan dia ini kelemahannya low resistant to electrical current flow. Jadi dia memang rendah ketahanannya terhadap aliran arus listrik ya. Nah, ini ibaratnya attenuation. Nah, jadi semakin lama the longer direct have to travel, jadi semakin lama sinyal listrik itu dia berjalan gitu, have to travel, the weaker they get. Jadi memang sinyalnya itu semakin lemah ya gitu. Itu kasus di dalam kabel koper nih, kabel tembaga. Nah, kemudian sinyal listrik itu ya, electrical signal is susceptible. Artinya adalah dia
rentan gitu ya, rentan terhadap interference dari dua source ya, dari dua sumber. Jadi rentan ya terhadap gangguan ini. Sehingga apa? Sehingga dia dapat mengubah ya, can distort dan merusak gitu sinyal data. Dapat mengubah dan merusak sinyal data, electronic magnetic interference atau EMI, dan juga radio frequency interference atau RFI, dan crosstalk. Jadi ini kelemahannya, limitationnya, gangguan sinyal. Kemudian semakin jauh data berjalan, semakin lemah sinyalnya. Kemudian mitigation-nya, jadi bagaimana mengatasinya, dia sebutkan strict adherence. Jadi ibaratnya apa nama istilahnya, pokoknya diatur secara ketat gitu kan, kabel length. Jadi batas panjang kabelnya, sehingga nanti akan mengurangi attenuation tadi, gangguan tadi ya. Jadi ya diatur, misalnya bolehnya berapa meter gitu kan kabelnya ya. Kemudian juga some of kind of kabel, jadi beberapa jenis kabel tembaga ini dia akan mengurangi elektromagnetik dan RFI tadi ya, radio frequency interference tadi, gangguannya ini dengan menggunakan metallic shielding dan grounding. Jadi menggunakan pelindung ya, pelindung dan seperti grounding ya, logam untuk yang di tanah ya, grounding. Nah, kemudian beberapa jenis kabel tembaga juga bisa mengurangi gangguan dengan twisting opposite. Jadi ini macam memutar ya, kabelnya yang berpasangan itu berlawanan katanya. Jadi ini cara untuk mengatasi gangguan tadi, kelemahan, limitation tadi. Mitigation ini untuk ya counter dari limitation itu ya. Tipe of kabel copper ya, tipenya ada yang kabel UTP, nah ada yang STP, ada yang koaksial. Jadi ada 3 nih jenis kabel tembaga itu. Nah, ini yang UTP ya, unshielded twisted pair, UTP itu artinya. Jadi UTP ini adalah the most common networking media ya, yang memang paling banyak digunakan dalam jaringan media saat ini. Ini konektornya RJ45, interkoneksi host dengan with intermediary network device, dengan tentu perangkat jaringan ya, intermediary. Nah, karakteristiknya UTP, nah ini ya bisa ditengok gambarnya. The outer jacket protect the copper wires from physical damage. Jadi outer jacketnya ini, yang ini ya, nah itu dia melindunginya ya dari kerusakan fisik. Kemudian yang nomor 2 ini twisted pair. Jadi yang kabel berpasangan itu untuk menjaga sinyal dari interference. Makanya dia twisted ya, kembar gitu kan. Kemudian ini warna yang di dalam ini nanti itu ya, itu ya untuk mengidentifikasi setiap pasangannya juga ya. Ada warna-warnanya. Itulah karakteristik dari kabel UTP. Nah, kemudian ada lagi yang STP ya, shielded twisted pair. Nah, jadi ini better noise protection. Jadi ini lebih baik ya noise protectionnya daripada yang UTP tadi, dan dia juga lebih mahal katanya, harder to install, lebih perlu pemahaman yang lebih gitu untuk menginstalnya dari UTP gitu kan. Dan terminate-nya RJ45 konektor juga, interkoneksinya ke intermediate network device. Nah, jadi ini karakteristik dari STP ini ya. Satu juga outer jacketnya, yang kedua ini braided untuk proteksi dari EMI dan RFI ya. Kemudian yang ketiga ini ada foil seal-nya untuk menjaga juga protection EMI, RFI untuk yang pair of wires-nya. Lalu ada color coded plastic insulation. Nah, ini sama ya, warna-warna ini ya di dalam. Oke, itu yang STP. Lalu kemudian kabel koaksial. Kabel koaksial ya. Nah, ini dia ada outer kabel jacketnya yang ini ya.
Nanti untuk mencegah kerusakan fisik juga. Ada lagi woven copper braid yang ini ya. Nah, yang ketiga ini layer of flexible plastic insulation, pastinya nih. Nah, ini yang induktornya ya, copper induktor. Nah, itu. Jadi ada tipe konektor yang digunakan dalam kabel koaksial ini ya. Nah, tergantung dari situasinya. Ada yang untuk instalasi wireless, berarti masang antena ke wireless device misalnya kan. Kemudian untuk instalasi internet, ya berarti ya tergantung dari customer premise wiring. Ini adalah coaxial konektornya, ada yang BNC namanya, N type, F type. Kabel UTP, nah, jadi ini propertiesnya, sifatnya kan. Jadi UTP has four spheres of color coded copper wireless. Jadi dia memiliki 4 pasang kabel tembaga gitu. Kemudian dia ada warnanya ya, twisted pair. Jadi dia di twisted, dia ibaratnya ini dalam bahasa kitanya tuh dipilin menjadi satu gitu kan. Kemudian dia juga dibungkus ya, encase dalam flexible plastic sheet namanya. Plastik yang fleksibel ya. Kemudian no shielding is used, tidak ada pelindung yang digunakan. Dia dia mengandalkan sifat-sifat yang untuk membatasi crosstalk gitu kan. Ada istilah cancellation ya. Setiap kabel dalam sepasang ini ya, dalam ini yang dalam pasangannya ini, nah itu dia memang menggunakan polaritas yang berlawanan ya, polanya berlawanan. Satu misalnya kabel negatif, yang lainnya positif. Sehingga mereka dipelintir bersama dan medan magnet nanti secara efektif membatalkan satu sama lain ya di luar EMI dan RFI-nya. Ini sifat cancellation itu artinya. Kemudian juga ada variasinya ya, putaran per kaki di setiap kabel ya. Nah, dia ibaratnya setiap kabel itu dia kan dipelintir dengan jumlah yang berbeda gitu kan. Nah, yang membantu mencegah crosstalk di antara kabelnya. Nah, itu propertiesnya. Kemudian UTP kabel cabling standar in connector. Nah, ini ada istilahnya standar dari UTP yang dibangun itu oleh TIA ini ya. Ada yang standar 58 standar. Nah, jadi yang elemennya tipe kabel, kabel lengthnya, konektor, termination, testing method ya. Kemudian ini adalah standarnya, standar elektrikal untuk kabel tembaga yang dibangun oleh IEEE ya. Nah, ini berkaitan dengan rate kabelnya, performance-nya termasuk ada kategori 3, kategori 5 dan 5E dan kategori 6. Nah, ini gambarnya ya. Yang kategori 3 kayak gini. Yang kategori 5, 5E. Ini yang 6 ya. Konektornya RJ45 konektor. Nah, ini mungkin juga ada di kemarin udah dipraktekkan ya. Nah, ini kalau masang kabel UTP yang bagus seperti ini. Sorry, seperti ini. Ini yang salah maksudnya ya. Nah, ini harusnya ada di dalam itu outer jacketnya. Nah, ini soket RJ45. Kemudian ada yang jenis kabel strike dan cross ya. Nah, itu tergantung dari bola yang kita nanti ibaratnya instalasikan ya. Ada yang Ethernet strike through. Nah, standarnya adalah apakah dia 568T, 568A atau T568B ya. Ini biasa digunakan untuk dari host ke perangkat jaringan. Nah, ini adalah ibaratnya kombinasi twisted pair-nya, warna twisted pair ya. Kalau yang 568A ini dia ini dari urutannya putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Yang B ini putih
Oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Ethernet crossover, nah, one end ya. Nah, biasanya digunakan untuk host ke host, switch ke switch, atau router ke router. Itu yang cross. Kemudian rollover. Nah, ini yang jenis ini itu biasanya punya Cisco ini ya. Untuk host ke serial port router atau switch ya, console port menggunakan adapter. Fiber optic cabling. Nah, kabel fiber optic. Nah, ini adalah sifat-sifatnya ya. Tidak biasa seperti UTP. Nah, ini biasanya ekspensif dia ya, mahal sedikit. Kemudian dia ideal untuk beberapa skenario jaringan ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dia transmit data, dia mengirim data over long distance. Jadi dalam jarak yang lebih jauh gitu ya. Kemudian bandwidth-nya juga lebih tinggi, higher bandwidth dari media networking yang lainnya. Nah, kemudian juga dia less susceptible to attenuation, kurang rentan terhadap gangguan attenuation tadi, dan juga dia tahan ya terhadap gangguan ini, electromagnetic interference dan radio frequency interference. Made of flexible, dan dia juga fleksibel ya. Fleksibel katanya dia menggunakan extremely thin standard of very full glass katanya ya. Terbuat dari untayan kaca dia nih ya. Very full glass, nah, kaca ya. Nah, kemudian dia menggunakan laser atau LED ya untuk mengkorek bit sebagai pulse of light. Nah, sebagai pulsa cahaya kan. Kemudian kabel fiber optik ini dia bertindak ya sebagai waveguide, transmit, pemandu gelombang untuk mengirimkan antara dua, mengirimkan cahaya maksudnya light ini antara dua end device ya, to end with minimal, dua ujung maksudnya, dua end device ini dengan with minimal sinyal, dengan minimal sinyal yang hilang. Ini properties dari sifat-sifat dari kabel fiber optik. Nah, ini adalah tipe dari fiber nih, ada yang single mode ya, ada yang multi mode. Nah, jadi single mode seperti ini. Very small core ya, use high frequency laser, long distance application. Nah, ini multi mode fiber ya. Jadi dia ada dua jenis, single mode dan multi mode fiber. Kemudian fiber optik penggunaannya ya, dia digunakan dalam tipe 4 tipe industri. Ada yang enterprise, enterprise ini biasanya untuk backbone ya, aplikasi kabel backbone dan interkoneksi perangkat infrastruktur. Kemudian fiber to the home, ini broadband service nih ya, dari rumah ke yang fiber yang contohnya di IndiHome kita kan, yang ke rumah. Nah, ini. Long haul network ini biasanya untuk mengkoneksikan countries and cities ya, negara dan kota-kota. Submarine cable network, ini yang reliable, high speed ya, high capacity. Nah, ini. Dan fokus kita enterprise ya, yang ini. Fiber optic connector, ini konektornya ada yang strike tip, ST connector, ada yang Larsen connector LC, ada yang LSC subscribe connector, dan ada yang duplex multimode connector ya. Nah, ini code-nya, pad code-nya ya. Ada yang SCMM pad code, macam-macam di sini. Kemudian ini perbandingan dengan kabel jenis tembaga ya, atau copper tadi.
Nah, kalau kita lihat isu, kalau implementasi dari bandwidth supportnya ini kabel UTP 10 Mbps sampai 10 GB per second, nah fiber dia bisa 10 Mbps sampai 100 GB per second. Jaraknya ini relatif pendek ya, 1 sampai 100 meter, ini lebih jauh 1 sampai 100.000 meter. Nah, ketahanan terhadap gangguan sinyal atau radio frekuensi ini rendah, ini tinggi. Nah, gangguan terhadap electrical hazard ini rendah, ini tinggi ketahanannya ya. Media dan konektor cost-nya, biaya media dan konektor ini rendah, ini tinggi. Skill yang diperlukan untuk instalasi, nah ini rendah, ini perlu skill yang tinggi. Nah, keamanannya ini rendah, ini tinggi ya. Yang ibaratnya untuk diperlukan frequency gitu kan. Nah, untuk dalam instalasinya tentu safety ini lebih tinggi ya, yang diperlukan oleh network admin-nya. Network engineer-nya maksudnya, sistem engineer ya. Wireless media. Nah, jadi wireless media wireless ini dia membawa sinyal elektromagnetik gitu kan, yang mewakili binary digit. Apa yang digunakan sama dia? Nah, ini radio atau microwave frekuensi, gelombang mikro ya, microwave. Nah, kemudian tentu ini akan memberikan mobility ya, mobility pergerakan yang lebih mudah. Nah, itu sih keuntungannya ya. Nah, kemudian limitation-nya ya, kekurangan, kelemahan wireless, coverage area-nya. Nah, biasanya area cakupannya itu yang efektif dapat dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik fisik lokasi penyebarannya ya. Nah, kemudian interferensi dia juga nirkabel ini rentan ya terhadap interferensi dan dapat terganggu oleh banyak perangkat. Kemudian security-nya juga jangkauan komunikasi nirkabel ya, wireless tidak memerlukan akses ke media fisik sehingga siapapun dapat memperoleh akses ke transmisinya. Lalu medianya medium ya. Jadi WLAN ini dia beroperasi dalam half duplex katanya. Nih. Nah, artinya apa? Artinya memang hanya satu perangkat ya, only one device can stand. Hanya satu device dapat mengirim atau menerima secara waktu bersamaan. Nah, satu waktu maksudnya kan. Banyak pengguna yang mengakses wireless secara bersamaan, simultan. Nah, sehingga mengakibatkan berkurangnya bandwidth untuk setiap user. Tipe wireless media, nah ini standar IEEE-nya ya. Nah, ada yang data ke radio sinyal encoding method, frekuensi, power transmission-nya ya. Ini standarnya. Wi-Fi 802.11n, wireless LAN teknologi istilahnya. Ya, ada yang tipe A, B, G, N, AC, AD sekarang kan. Ada yang Bluetooth, nah ini yang IEEE 802.15, wireless personal dan network standar. 802.16 ini untuk point to multipoint topology yang broadband wireless ya. Ada ZigBee, nah ini low data rate, low power consumption communication, nah biasa untuk IoT, Internet of Things. Wireless LAN, nah jadi yang jelas wireless LAN itu ada dua ya, yang perangkat yang diperlukan, ada wireless access point-nya, kemudian ada yang wireless NIC adapternya. Oke, pakai tracer nanti cek ya di sini. Nah, bisa dikerjakan connect ke cloud, connect ke router ya. Kemudian mengidentifikasi PCIe card. Nah, oke, nah itu kira-kira penjelasan tentang physical layer ya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.